Kalau searching di Google, filsuf abad ke-17 yang keluar sih dominan laki-laki ya. Tapi kalian tahu gak sih, kalau para pemikir perempuan di abad ke-17 juga gak kalah keren-keren loh pemikirannya. Bahkan ada satu filsuf perempuan yang pemikirannya itu mempengaruhi pemikiran Leibniz. Siapa ya dia? Yuk kita kenalan sama Anne Finch Viscountess Conway. Conway lahir di London tahun 1631 dan seperti kebanyakan perempuan pada zamannya, ia tidak memiliki pendidikan yang formal, tapi ia merupakan seorang pembaca yang giat dan mempelajari berbagai budaya seperti French, Yunani, Latin, Ibrani, dan dia juga mempelajari matematika serta filosofi. Circle filosofisnya yang mempengaruhi pemikiran Conway salah satunya adalah seorang pemikir kabalis yaitu Francis Mercury van Helmont dan seorang Platonis dari Cambridge yaitu Ralph Cartwright. Conway juga dekat dengan saudara lelakinya yang memperkenalkan dia dengan Henry Moore yang pada akhirnya akan menjadi sahabat serta guru dari Conway. Satu-satunya tulisan filosofis Conway yang dipublikasi yaitu The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy yang pada dasarnya dia tulis di dalam buku catatannya dan tertinggal, tidak selesai dan tidak direvisi bahkan sampai kematiannya. Untuk mempertahankan latar belakang Kristianinya, pembahasan mengenai Tuhan itu menjadi fokus utama dalam tulisan filosofisnya di buku ini. Seperti kebanyakan pemikir pada zamannya, ia merasa terganggu nih dengan adanya penjelasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu penjelasan mekanistik mengenai hubungan sebab akibat dari gerakan yang menjadi sumber atau asal-usul dari kehidupan menggantikan keberadaan Tuhan. Maka dari itu, gagasan utama dari pemikiran filosofis Conway adalah untuk memadukan antara dua ajaran yang berseberangan. Yang pertama yaitu ajaran mekanistik, di mana sebab akibat dari gerakan adalah sumber dari kehidupan, dan yang kedua adalah ajaran neoplatonis, yaitu hubungan sebab akibat emanasionistik yang menjadi sumber dari kehidupan. Nah, ia berusaha memadukan antara kedua ajaran tersebut ke dalam satu kesatuan hubungan sebab akibat yang padu. Nah, hasil dari pemikirannya ini adalah sebuah sistem di mana setiap makhluk hidup itu secara bersamaan bersifat hidup dan juga mampu melakukan gerak, di mana gerakan ini menjadi sarana utama dalam penjelasan mengenai kehidupan. Berbeda dengan kaum mekanis yang mengatakan bahwa gerakan adalah sumber kehidupan, menurut Conway justru sebaliknya, yaitu bahwa kehidupan atau spirit dari kehidupan itu merupakan sumber dari gerakan dan sebab akibat yang ada di dunia. Universalitas dari gerakan ini dapat dikatakan memberikan sebuah solusi bagi problem mind and body yang diperdebatkan oleh kelompok Cartesian. Karena bagi Conway, pada dasarnya tidak ada alasan bagi tubuh dan juga pikiran untuk tidak saling mempengaruhi satu sama lain karena masing-masing memiliki gerakannya sendiri-sendiri. 20 tahun setelah kematian Conway, dikatakan bahwa Leibniz melakukan kontak dengan karyanya Conway. Bahkan menurut beberapa sumber, Leibniz ini meminjam term monad dari Conway juga. Nah, kalau monadnya Leibniz ini bersifat pure spiritual, monadnya Conway bersifat fisikal dan juga spiritual. Konsep Leibniz mengenai hierarki dari monad juga ditemukan dalam pemikirannya Conway, dan mereka berdua sama-sama memiliki ketertarikan akan perpaduan atau harmonisasi dari dua ajaran yang berseberangan. Walaupun mungkin tidak terakreditasi sebagai seorang filsuf besar, namun nyatanya pemikiran Conway, seorang filsuf perempuan ini, mampu memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama bagi perkembangan pemikiran mengenai Tuhan. Yang maka dari itu, pemikirannya ini cukup penting untuk kita ketahui. Gimana, gak kalah keren kan pemikir filsuf perempuan ini dibandingkan para pemikir yang populer di abad ke-17?